Selamat malam JM Team. Kembali lagi di Dewan Pundit Indonesia bersama Geng Rabu. Rame bukan kaleng-kaleng. Sudah ada Evelyn Naptan, Rizal Pahlevi, Firsi Idris dan Aldi Bosier. Gimana nih? Halo. Hari ini kayaknya wajahnya tuh kayak orang abis berpesta banget. Pesta agel maksudnya. Gimana Firsi, Aldi? Bahagia dong. Penuh Wajah kebanggaan. habis berpesta biasanya Ya, Beda wajah dong. habis berbeda, dong. beda konteks, beda. Gitu. Beda-beda. Tapi Beda yang sini pesta. kayaknya enggak nih. Ya soalnya belum main, kan belum main. Iya. Tapi buat yang sudah main turut prihatin ya buat kondisinya yang lagi naas sekarang. Gimana ya? Mau minta refund ke Mas Oh, Firzi? Liverpool. Iya. Liverpool. Biarin ribut lagi mereka soal Isak. Mau minta refund gimana caranya ya? Lin, lagi musim transisi. Iya. Kan lagi terus saja, betul. proses Iya. gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Yaudah kita agak move on dulu ke salah satu tim yang paling bisa dibilang tampil sempurna ya di UCL ya. Karena dengan 9 poin utuh yang dia miliki, 9 gol dan juga 3 clean sheet di 3 laga, ini luar biasa banget Inter Milan. Bagaimana nih para pundit melihatnya sendiri? Buat Rizal dulu deh biar happy lagi. Sepakat gak sih kalau memang di era Inter saat ini bersama dengan Kivu ini bisa dibilang paling interaktif dan atraktif, Yap. menarik dibandingkan dengan Inzaghi? Kalau lebih atraktif ya mungkin sampel gamenya masih terlalu dikit apabila dibandingkan dengan Inzaghi yang menangani selama 3 tahun ya. Tapi apa yang bisa kita saksikan di at least 3 bulan bersama Kivu ini emang dari struktur pressing tuh beda banget dengan apa yang ditampilkan di zaman Inzaghi. Yang mana juga itu ditunjukkan dari struktur pressing, dari struktur build up itu juga ada beda. Yang mana di musim bersama Inzaghi itu ada datanya pemain belakang mereka bahkan sampai kiper mereka tuh sentuhan bolanya masih cukup banyak. Tapi di musim bersama Kivu mereka main cukup lebih direct dan itu mereka lebih sering nyampe ke area lawan tuh lebih cepat. Jadi mungkin perbedaannya kalau Inzaghi lebih sistematis sedangkan bagi Kivu ada unsur directnya dan menurut gue itu agak cocok dengan Inter sekarang dan juga rasanya upgrade dari seorang Arnautovic abis itu Mehdi Taremi ke pemain-pemain yang sekarang ada tuh jauh lebih upgrade dibandingkan musim lalu ya. Jadi ini tim yang seger banget dan gue bilang faktor lini depan mereka enak banget ditonton, tapi kalau soal lini belakang, gue rasa ini dari musim lalu udah kelihatan. Mereka emang solid dan bahkan di musim lalu sampai di league stage juga mereka tim yang kebobolannya dikit banget. Jadi kalau dari lini belakang sama sekali nggak mengherankan gue ngeliat Inter ini bisa tampil sebegitu meyakinkan di area belakang 3 game 3 clean sheet. Yes, betul. Memang dari secara pemain ini warisan yang bagus ya dari zaman Inzaghi juga. Tapi gimana nih, Di? Kalau kamu melihat, kamu lebih suka eranya Kivu atau eranya Inzaghi nih? Rizal, Firzi, gua lu, kalau Aldi aku kamu. Kejut. Sebenarnya nggak penting ya buat fans Inter juga. Nggak ada tuh pelatih dipertahankan gara-gara bermain lebih menyerang, lebih indah. Apalagi bagi Kivu yang penting menang. Yang penting menang hasil. Yang penting hasil. Oh jadi bermain lebih menyerang Nggak gak ada ada- gunanya Harus dipertahankan. gua bahas. Oh iya, oke. Udah gue bahas itu, nggak perlu lah Nggak maksain perlu ya. main nyerang kalau kalah percuma. Oke. Dan itu yang pengen ditunjukkan oleh Christian Kivu gitu. Oh, Tadi Kivu ya ini ya. yes, Kivu. Ada Sama-sama ke. Ace. Roasting nih kayaknya. Terus? Virzi. Ya, buat gue nggak penting dan gue rasa bagi Inter ini juga nggak begitu penting lu main lebih bertahan, lebih menyerang, lebih direct dan gue rasa Inter zamannya zamannya Inzaghi pun sama directnya dan lebih kaya akan strategi gitu. Jadi nggak mungkin dan gue nggak pernah mendengar ada yang bilang Simone Inzaghi ini pelatih yang miskin taktik, gue nggak pernah mendengar. Banyak sekali permutasi pergerakan, banyak sekali skema pergerakan, baik direct, baik juga dia bermain sabar, apalagi dengan lu formasi 3 back, kalau bertahan menjadi 5 back, dan lu didukung oleh 2 full back yang sekarang juga sama baiknya. Iya, gue rasa nggak penting lu bermain direct atau apa untuk Inter, yang penting mereka sekarang tadi seperti kamu katakan. Kamu. Dia sekarang unbeaten juga di Liga Champions ya, buat gue itu yang penting, itu yang matters. Daripada lu bermain menyerang tapi nggak menghasilkan apa-apa, itu yang mungkin akan menjadi evaluasi bagi manajemen. Karena Oke. gini, Flynn, Yes. mereka itu Inzaghi bilang nih setelah pertandingan kemarin, para pemain ini tuh punya baggage besar dari hasil final musim lalu di mana mereka kalah dan kalahnya parah banget. Jadi
mereka itu punya baggage itu, tapi dengan bermain seperti ini menunjukkan performa yang mereka bisa, menang 2-0 lawan Ajax, terus lawan Slavia juga nggak kebobolan, terus sekarang juga 4-0 di markas Union SJ nggak kebobolan juga. Mereka hanya jadi satu dari 2 tim yang belum kebobolan ya, sama tim Aldi ya di Liga Champions musim ini. Jadi oke, lawan-lawannya emang baru Union sama Slavia, tapi kan penjadwalan mengharuskan mereka ketemu tim-tim seperti itu dan mereka mengatasinya dengan sangat baik dan sangat dominan bahkan Yes. ya mereka mencatatkan. Sehingga kalau ke depannya ini ya harapannya pertama adalah menghapus rasa Baggage risih tadi. dari masa Pelatih lalu sebelumnya. itu pelatih sebelum ya dari iya. pelatih Bener dong. sebelumnya Unsurnya. dapatkan hasil Nah. dan menang. Dan Itu menang. kunci. Dan Bermain juga- bagus yang kedua. Iya. Ya, yang penting kita menang dulu, Hasil. mendapatkan poin. Iya. ya nggak? Jadi setuju dengan yang tadi Aldi bilang gitu ya, hasil yang lebih penting daripada skema permainan Ya itu karena gimana? apa yang terjadi ke mereka di final musim lalu, bahkan banyak ketika mereka bermain bahkan banyak yang mengatakan bahwa mereka nih kayaknya nggak layak main di final setelah mereka menderita kekalahan terbesar sepanjang sejarah final Liga Champions. Sehingga ini yang harus dihapus dari kenangan buruk kolektif mereka dan restart lagi dengan pemain-pemain muda ya kayak Pio, kayak beberapa pemain lain. Boni. Iya. Terus juga sebenarnya kalau dibandingin sama musim lalu Inzaghi dibilang jelek banget kan enggak gitu. Dia sampai April tuh masih ada kemungkinan treble winners loh mereka di musim lalu. Sampai April semua kesempatan trofi masih bisa dia menangkan, tapi di 1 bulan terakhir itu semua kan kolaps jadinya. Di Copa akhirnya kalah dari Milan di semifinal, habis itu di Liga juga tersingkir, hilang poin nggak penting di akhir-akhir, dan di final puncaknya itu puncak kegagalan banget di musim itu. Tapi kan fine margin banget gitu. Dalam artian di bulan April mereka masih punya kesempatan buat jadi juara. Tapi Ya. ya itu tantangannya adalah rotasi, gimana caranya punya backup yang bagus nggak seperti di musim lalu. Dan gua rasa Inter sekarang agak ketukar sama nasibnya sama Juve ya. Nah, itu dia tuh. Di 7 pekan terakhir kan abis kalah dari Juve, Inter langsung melesat tuh. Raih 7 kemenangan, 5 diantaranya clean sheet. Sedangkan Juve-nya lagi tersungkur juga, Iya, lagi malah banyak yang tersungkur. banyak hilang Oke. poin. Jadi nasib mereka sekarang berubah banget. Yes, kita cukupkan dulu. Kita karena akan mau membahas lagi ini mengenai Leverkusen yang ada apa sih? Kok kayaknya setelah gagal penalti dari Grimaldo ini kayak langsung hilang arah gitu loh. Ini gimana sih? Emang pertahanannya lagi jelek banget atau memang saking kerennya aja nih dari PSG segarang itu? Iya, sama-sama tim warisan ya. Sama-sama tim warisan. Kalau warisan, Inter pelatih terdahulu. warisannya, iya, Ah. warisannya Simone Inzaghi. Nah kalau Leverkusen ini kan warisannya Iya. Ten Hag. Ten Hag. Ah. Jadi emang beda kualitasnya gitu. Dan berhadapan dengan PSG 2 kartu merah juga. Jadi Iya, ya buat sama-sama gua kartu merah. ya Leverkusen nggak begitu ada di levelnya PSG. PSG masih adalah tim yang kalau Juara beberapa bertahan ya. orang ditambah juara bertahan juga bilang bahwa Arsenal adalah kandidat terkuat untuk juara musim ini. Gue masih melihat PSG ada di situ gitu loh. Jadi buat gue dia masih tim yang kuat dan ingat banyak pemain yang absen juga di laga semalam itu. Jadi buat gue Leverkusen tim yang buruk dibandingkan PSG gitu. Jadi secara permainan pun ya sejak absennya atau gagalnya penalti seorang Grimaldo. Ya kan Grimaldo udah umur berapa gitu loh, ini tim mau regenerasi apa enggak gitu. Dan ya Leverkusen is Leverkusen, ya, emang di situ levelnya. Sementara PSG meskipun ditinggal beberapa pemain yang absen tapi tetap menunjukkan kualitas yang luar biasa. Tapi mereka ini sebenarnya ya kalau lihat pertandingannya 9 gol tercipta ya. Tapi kalau secara expected goal, secara angka penciptaan peluang itu sebenarnya Leverkusen nggak beda jauh loh dari Paris 2,48 nah dibanding 2,81. Kemarin gue bikin reviewnya ini, gue lihat pertama kan, anjir seru juga nih ada penalti, ada kartu merah, terus disusul kartu merah lagi. Tapi ternyata salah satu faktor yang menentukan si kiper ya, Mark Flecken ini menggantikan Hradecki itu rada jauh. Kalau kita lihat beberapa tembakannya, gue lupa golnya siapa itu. Pokoknya ada yang nembak ke tengah sebenarnya yang seharusnya bisa dia save. Cuman bola mantul masuk dan nggak bisa diselamatkan. Sehingga pemain yang jadi sorotan juga di laga ini yang akhirnya dia comeback the Ballon d'Or winner ya si Ousmane Dembele, dia balik 3 menit setelah dia balik langsung mencetak gol berkat dapat umpan yang bagus juga dari Bradley Barcola, lagi-lagi seorang pemain pengganti. Jadi di laga ini PSG nunjukin apa yang mereka punya musim lalu, strength in depth, terutama strength in depth di lini menyerang ya, karena kalau kita lihat Lee Kang-in juga masuk, ya Barcola tadi kita mention juga menggantikan Kvaratskhelia dan lain-lain.
Cuman Leverkusen ya bermain di depan fansnya sendiri ya pasti akan kecewa lah karena sebelum ini Kasper Hjulmand juga belum pernah kalah kan ya. Jal dari 7 pertandingan Yap. sebelum ini ya. Sejak Sejak menggantikan Erik ten Hag. Jadi ini adalah ketika dia harus kalah dengan sejelek ini. Robert Andrich menurut saya yang mengecewakan pemain senior. Iya. Pemain senior dia lompat naif banget pakai sikut. Ya kalau Ilya Zabarni kita bisa debate lah missing karena link sih kata gue. Itu weakest link, weakest iya link. tapi dia baru main di level ini gitu Iya. Zabarni. Kalau Andre kan Dimaklumin. udah lama di level Di level itu dan tertinggi. kalau di lini belakang PSG ada keraguan di bawah Lucas Chevalier itu juga menurut gua emang suatu yang harus dipelajari sama mereka karena Chevalier itu nggak sejago si Gigi Donnarumma dan kelihatannya dia bisa jadi the next big thing di goalkeeper tapi sejauh Belum, ini belum, penampilannya meragukan mungkin karena itu Zabarni dia ragu-ragu dalam bertahan karena kipernya juga nggak memberikan dia kayak rasa aman seperti ketika Gigi Donnarumma bermain. Belum I see. nyaman kali ya, belum nyaman dengan backline seperti itu, apalagi orang baru di belakang. Kayak game lawan Spurs kan sebenarnya itu gol yang bisa dihindari banget ketika di Super Cup Iya. waktu itu. Dan gue lihat PSG ya secara identitas masih sama banget seperti musim lalu. Dalam artian dia bisa nyakitin lu lewat siapapun, lewat situasi manapun dia bisa nyakitin lu gitu. Dan golnya Nuno Mendes pun juga itu udah berkali-kali dia tunjukin dari musim lalu dia bisa ada di situasi itu dan nggak cuma Nuno Mendes doang, Hakimi pun juga bisa ngelakuin hal serupa. Jadi ini emang tim yang bisa nyakitin lu. Bahkan rata-rata usianya di pertandingan semalam muda banget ya, rata-rata Iya, itu 23 line up tahun. termuda PSG Line up sepanjang termuda sejarah. dan mereka tetap bisa nawarin sesuatu kayak begitu. Menurut gue ini tim masih kandidat, tapi menurut gue masalah yang akan dihadapi musim ini adalah yang kemarin-kemarin kita lihat Dembele mulai cedera, abis itu Kvaratskhelia bisa cedera juga, abis itu lini tengah juga cedera karena faktor mereka di musim lalu treble winners, Ya. abis itu masuk di final CWC, itu menurut gue game yang mereka mainkan terlalu banyak. Capek banget ya. Capek banget, mereka praktis nggak punya libur nih, praktis Iya, sejauh iya. ini. Jadi menurut gue tantangan terbesar mereka adalah gimana caranya ngejaga para pemain ini tetap fit, karena tanda-tanda cederanya itu udah mulai banyak di musim ini. Dan Iya, itu mengkhawatirkan. terlepas dari memang badai cedera atau tidaknya. Iya. Tadi seperti yang tadi Rizal bilang juga ya bahwa ini permainan kolektifnya bagus Yap, sekali. sangat. Seolah-olah Luis Enrique ini pengen bilang bahwa ya untuk menang, untuk jadi bagus nggak harus butuh pemain bintang. Oh nggak Gimana? juga. Nggak gila kali kalau Iya. PSG nggak ada bintangnya. Dari belakang aja kita lihat tuh bintang semua. Hakimi Mendes, masa nggak bintang ya kan? Di tengah juga Ruiz. Cuman karena Vitinya depan Dembele PSG mereka definisikan bintang mereka kayak zaman dulu Mbappe, Neymar, Messi. Messi, Jadi begitu Ramos. mereka drop ke kategori ini, mereka bilang ya ini bukan bintang. Mereka udah stop kan yang bling-bling era Iya. itu. Itu mega bintang. Iya makanya karena Tapi kalau ini PSG bintang sebelumnya iya sekarang masih bintang. Ya jadi Iya. tadi Melepas Donnarumma juga kan? iya maksudnya kalau Donnarumma. ya kan emang harus cabut juga dia kan nggak bisa Iya. bertahanin juga. Cuman kalau ada istilah narasi bahwa PSG menang tanpa bintang ya gue sangat nggak setuju. Mereka bikin Bintang bintang. banget yang tim dulu. ini. Mereka ngebikin bintang Iya. kalau gue bilang. Bikin Mereka bintang. ngebikin Iya. bintang karena ya kita tahu Dari Vitinha. akademi siapa aja? Kalau dari akademi mungkin bisa dihitung lah. Tapi Iya kan makanya pemain-pemain beli tetap. ya contoh pemain yang dibeli Vitinha emang levelnya di mana sih dia sebelum di PSG ini? Wolverhampton dia. Sempat Iya. main di Wolverhampton dan Wolverhampton yang tersungkur juga di papan bawah kan. Jadi menurut gue pemain-pemain yang mereka Jota bikin emang di sebelumnya musim di mana ini. sebelum di Liverpool? Wolverhampton. Ya, sama Tapi aja bintang kan? Bukan di level yang bisa tim Ya. PSG jadi juara lah. Jangan Come on. karena gara dia main di Wolverhampton jadi Kayak bintang. Zaire, Itu Zaire, Jota itu maksud Zaire apa? Emery, Bradley Barcola itu kan baru pemain-pemain baru Vitinha lah. akademi, iya. Dembele paling lu ketawain berapa tahun lalu bener gak? Iya, Ini iya. pemain paling cedera doang masuk rumah sakit. Tapi ini pemain Ballon d'Or loh, bisa jadi juara. Jadi mereka bikin Iya. bintang. Magical. Dembele, abis itu Fabian Ruiz. Fabian Ruiz justru jagoan versi Spanyol biasanya dibandingkan versi PSG. Tapi Paco itu juga bersama jago Enrique sekarang bisa dia ubah itu. Jadi menurut gua apa yang dilakukan sama Enrique, dia ngebentuk bintang, bukan ngedatengin bintang. Dan Tapi itu ada bintangnya sesuatu yang nggak? bagus. Main dengan bintang nggak? Main dengan bintang. Ya berkat dipoles nama dia jadi bintang. Ya udah itu. Tadinya bukan Gua sih bintang. situ arahnya. Tadi bukan bintang. Yang gua Itu bantahkan sesuatu. tadi dia bilang Evelyn bilang kan dia seolah-olah nggak butuh bintang. Ya tapi emang ada banyak bintangnya dong, bertabur bintang. Yang tadinya Butler's job semua ini semua. Marquinhos. Dia Itu nggak butuh nggak bisa bintang, tuh tapi tadi dia ya. bisa membuat bintang. Jadi Gitu ada kali ya? bintang. Kecuali emang timnya mediocre. Iya. Baru kita setuju. Oke. Ini kan bukan tim mediocre dong. Gajinya mungkin Ya kan paling- juara, termasuk yang besar iya. juga mungkin. Struktur Juara gaji gede Champions. banget. Nah, itu dia. PSG Makanya gede bukan banget. bintang. Tapi ya tetap struktur mereka kan juga itu dibentuk berdasarkan Kalau pengamatan mereka Barcelona juga. dengan materi pemain seperti ini, dia nggak butuh bintang, dia buat bintang dengan Fermin Lopez, dengan Ndro Fernandes, dengan yang lain-lain muda-muda itu. Dia ngomong bahwa dia nggak butuh bintang, gue setuju.
Kalau PSG, Tapi kan kalau kita kita usah naif lah, ini tim lihat gila, latar tim belakangnya kan besar. tadinya ini bukan PSG banget beli pemain begini. Iya. Kampos PSG berapa tahun yang lalu lah, kan PSG juga nggak selalu bertabur bintang lah. Iya, itu Tapi dia. project Hollywoodnya doang kemarin Messi dan nggak baru sukses. Messi baru datang tuh 4 Makanya. tahun yang lalu loh. Iya. Baru 4 tahun yang lalu ada Messi ini tim datengin Ramos, datengin Gini Wijnaldum, tapi kan nggak jadi Iya, juga itu itu window project. Eranya yang Zlatan. jadi Iya. kayak windownya Liverpool Galacticos sekarang. katanya. Jangan dibanding Liverpool Mas. Jangan dibanding Liverpool dong. Windownya Liverpool sekarang. Itu hancur kan total. ada di ininya kan di Iya. timeline ada tuh yang Dijadiin bandingin meme. Galactico Dijadiin meme. ya. Galacticos. Era Donnarumma masuk Iya. itu Liverpool sekarang. Semoga enggak ya. Ya. Semoga enggak. Gimana kalau ada Virsi gimana? Virsi ngelihatnya gimana? Dengan statement itu. Iya seperti yang gue bilang kalau sekarang di PSG money is not everything walaupun emang masih ini tim dirakit dengan mahal tapi kalau kita ingat proyeknya PSG ini proyek yang melibatkan state loh negara ke negara Sarkozy dengan pangerannya Qatar Emir Qatar ini tim yang awalnya memang ingin mendobrak Eropa dengan pendekatan mereka yang itu tadi Messi, Neymar, mega bintang, super bintang. Akhirnya itu yang membuat si Al Khelaifi kesel dia proyek yang nggak benar. Akhirnya dia nunjuk pelatih Enrique yang tadi Rizal bilang dia mengubah mentalitas, dia mengubah pemain biasa jadi bintang, dia mengubah pemain penyakitan yang pernah gue sebut Ousmane Nah, Dembele. gue setuju. Dia bangun, dia itu latihan di Barcelona aja dia perlu ditelepon sama Samuel Umtiti kok untuk bangun. Lu udah bangun belum dicek? Lu Semangatin. latihan. Sekarang bisa dibuat jadi Ballon d'Or winner. Wow. Jadi memang ini Sukses. tim dengan pemain-pemain muda yang kebetulan areanya Paris itu ya Ile-de-France itu banyak banget ngelahirin pemain-pemain jago itu dari mungkin siapa ya Pogba dari sana, Mbappe dari sana. Sekarang ada Warren Zaïre-Emery dan lain-lain lah. Ini membuktikan bahwa emang lo harus ngeluarin duit ya di era sekarang pastilah duit bermain nggak mungkin nggak naif. Tapi kan lo nggak bisa sekedar beli pemain tunjuk nih lo jadi bintang main shoot nggak bisa. kayak gitu. Betul. Karena ada juga yang udah ngambur-ngamburin uang ujung-ujungnya. Ada. Nggak bisa juga kan. Liverpool maksudnya. Pakai alasan transisi lagi. Aduh malu sih gua. Siapa ya? Tutup dulu. Tutup telinga.